We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Bu Dr. Ira Adriati. Selamat sore. Seorang dosen seni rupa. Risetnya sangat menarik ini Bu, saya rasa ya. Ada orang lain yang sudah pernah riset tentang kapal Nusantara ini Bu? Sebetulnya yang paling ahli kalau secara historis itu Pak Adrian Lapian ya Pak. Ya, dia yang secara kesejarahan begitu. Mungkin kalau saya justru dari segi seni rupanya gitu. Wow. Ya. Ada berapa ahli Bu dalam di Indonesia ini ahli dalam kapal Nusantara Bu? Kalau sepanjang saya tahu sih Pak Adrian Lapian ya satu-satunya yang paling ahli gitu. Kalau misalnya di seni rupa mungkin yang pernah meneliti tentang kapal di Pelabuhan Ratu itu salah satunya Pak Adi Nugraha. Ya. Terus kemudian kalau yang tertarik dengan persoalan Indonesia sebagai kawasan maritim, Nusantara sebagai maritim itu almarhum Pak Primadi Tabrani. Saya langsung pertanyaan saya aja Bu, saya nggak sabar pengen tanya banyak. Dari seni rupa Ibu Ira tertarik pada kapal atau sebaliknya Bu? Dari kapal tertarik seni rupa? Silakan. Saya sebetulnya kalau dari nama ya, nama saya itu kan Adriati. Nah itu tuh orang tua saya ngambilnya dari Laut Adriatik sih di Itali, begitu ya. Tapi saya nggak ngerti juga artinya, maksudnya mungkin ibu saya dan ayah saya berharap saya banyak pengalaman itu aja gitu ya. Nah, Effendi Soleman gitu ya, dia buat Candi Nusantara, berlayar solo dari Jakarta ke Brunei. Gitu. Nah, terus kemudian saya pernah mencoba kapalnya gitu, tapi hanya untuk piknik aja waktu SMA gitu ya. Terus kemudian pada saat saya sekolah S2 itu dosen saya Profesor Sujoko almarhum gitu ya, seorang yang sangat keras gitu ya, sangat nasionalis juga gitu ya. Terus kemudian saya melihat gitu bahwa di Indonesia atau di riset di seni rupa itu belum ada yang ketertarikan pada kita sebagai bangsa bahari gitu ya. Kayaknya kan kita didaratkan gitu ya oleh orang Eropa gitu ya, sehingga kita melupakan lautan itu gitu ya. Dan itu mungkin kalau secara orang antropologi itu ya. Bu, didaratkan oleh orang Eropa atau oleh Orde Baru Bu? Dimulai dari Eropa. Oh really? Dari penjajahan begitu. Ya, jadi artinya kalau misalnya tadi ya saya jadi tertarik itu kemudian saya mencari yang seni rupa tuh seperti apa waktu S2 gitu yang kira-kira bisa membangkitkan nasionalisme tadi gitu. Nah kebetulan waktu itu saya pengantin baru gitu ya. Terus kata suami saya bilang gini, oke riset ya, tapi yang kita jalan-jalan gitu. Terus ya udahlah saya riset perahu aja kayak gitu. Nah akhirnya saya risetnya di pantai utara dan pantai selatan Jawa Barat gitu. Pantai selatan itu Pangandaran dan Pelabuhan Ratu. Ya udah kebayang lah tempat piknik gitu ya. Terus di pantai utara itu Cirebon dan Indramayu gitu. Nah, jadi titik awalnya dari sana tuh. Kemudian akhirnya tulisan itu dapat grant untuk jadi buku Perahu Sunda gitu. Yang hasil riset S2 saya. Tuh. Nah, dari sana
sebetulnya, eee, saya memang ada keinginan gitu ya untuk mempublikasikan gitu bahwa, kita ini bangsa, bahari gitu ya. Mengapa penting kita memahami bangsa bahari gitu, karena, buat orang, kepulauan seperti kita ya, meskipun secara, historis benua kita kan tadinya Kalimantan, Sumatera, dan sebagian Jawa itu menyatu begitu ya. Jadi mereka bilang kami orang laut, orang air gitu ya, bukan orang laut karena pada saat itu masih menyatu. Kemudian akhirnya, esnya, mencair dan akhirnya kita menjadi Nusantara ini sebuah kepulauan gitu ya. Tapi kepulauan itu, laut itu bukan sebagai, pembatas kita gitu ya, justru itu sebagai penyatu kita antar pulau gitu. Jadi, image itu yang harusnya diubah gitu ya, bukan laut dibuat jembatan perahunya hilang. Nah itu yang terjadi saat ini gitu ya. Nah kemudian juga, karakter masyarakat, maritim dan karakter masyarakat benua gitu ya, dan ini terutama, pemikiran dari Pak Primadi Tabrani gitu ya, ada perbedaan yang, kental sekali gitu ya. Mungkin kalau kita lihat Eropa itu kan segimananya Indonesia lah gitu ya, tapi terdiri dari beberapa negara dan beberapa bahasa gitu ya. Tapi sedangkan di Indonesia kita kan, sangat luas ya, bahkan garis pantai kita itu 81.000 itu, artinya, terpanjang di dunia gitu ya. Tapi kita punya bahasa, kesatuan tadi gitu ya. Jadi karakter manusia kepulauan itu, mereka seperti saling menitipkan diri gitu ya. Jadi kalau kita berlayar, kita mungkin, ke pelabuhan tertentu gitu ya. Nah di pelabuhan itu bukan ingin bertengkar gitu ya, tetapi kita, jadi menjalin kekerabatan gitu, kekeluargaan. Karena nanti berpikir, jangan penduduk setempat juga berpikir, jangan-jangan kami berlayar lagi, terus kemudian, nanti kami terdampar lama, kalau musuhan nanti gimana dong di sana gitu ya, bahasa sederhananya seperti itu. Nah kemudian lagi yang perlu kita banggakan gitu dan ini jarang sekali keluar gitu ya, bahwa, kita kan dari Sabang sampai Merauke. Nah terus kemudian, tidak semua menghasilkan, padi misalnya gitu ya, tidak semua menghasilkan pala gitu ya. Jadi sebagai masyarakat kepulauan, kita saling bergantung gitu sama satu sama lain. Kita tuh merasa bersaudara karena kita saling membutuhkan gitu. Nah, kemudian juga, hal yang menarik sebetulnya gitu ya, saya nggak tahu nih, saya ngomong terus atau Mas Toyo nanya-nanya gitu. Mungkin begitu Ya, dulu gitu, nanti ya silakan oke, mau segitu nanya dulu, apa. Bu. Bu, Nah, tadi Ibu mengatakan VOC atau orang Eropa yang mendaratkan kita, tetapi kalau kita lihat sejarahnya kan, eee, kita lihat ke Hindu-Buddha, itu kan mereka di pegunungan, Bu. Nah, bukan bukan di pinggir laut gitu loh. Nah, mhm, ya itu sih. ya iya, bukan di pesisir. Nah, Ibu risetnya sebelum Hindu-Buddha atau setelah Hindu-Buddha, Bu? Setelah Islam, Cengho masuk itu, Bu? Nah, ditanya riset saya gitu ya, saya, risetnya perahu-perahu yang aktual gitu. Jadi yang memang, ada saya mulai riset tahun, 95 gitu ya, misalnya yang ada di pantai utara dan pantai selatan tadi gitu ya. Karena Oh, saya bidangnya oke. seni rupa, sebetulnya yang saya lihat adalah bentuk-bentuk, hiasan yang ada di, perahu tersebut gitu ya. Oke Nah, oke. tapi nanti akan menarik sekali gitu ya, yang perlu kita pahami bahwa, sebagai manusia, orang Indonesia, kita tidak bisa, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia itu buat, eee, gambar atau, batik misalnya gitu ya dan lain tenun itu semata-mata untuk hiasan, untuk ekspresi saja, tidak gitu ya. Karena kita itu masyarakat yang sangat spiritual, gitu. Jadi artinya segala bentuk yang ada selalu dikaitkan dengan bagaimana relasi kita dengan ilahi, gitu. Jadi nanti itu, awalnya ya saya pikir karena saya risetnya masa kini gitu ya, kayaknya itu udah nggak ada gitu. Tapi waktu saya, gali untuk pahami, ternyata masyarakat Indonesia hingga saat ini pun kita selalu, dilandaskan dengan konsep-konsep, pandangan hidup masa lalu, Ya begitu ya. ya ya ya. Nah terus Oke. kemudian juga kalau kekhasan Indonesia itu ketika kita membuat sebuah bentuk hiasan gitu ya, tidak akan selalu, sangat naturalis itu enggak, itu bukan Indonesia gitu ya. Kita pasti akan membuat, visual-visual itu yang figuratif gitu ya, eee, karena mengandung makna simbolik-simbolik tadi gitu ya. Terus kenapa figuratif, kenapa nggak naturalis gitu? Karena inilah
manusia khas Indonesia gitu ya. Kita tuh membuat tadi seperti saya bilang ya, buat bentuk-bentuk yang ekspresi yang kita bilang sekarang kerajinan, tapi buat masyarakat lampau itu adalah hubungan relasi dengan Tuhannya, dengan ilahi, untuk menghadirkan keselamatan di dunia ini. Karena itu yang digambarkan mereka itu bukan bentuk real yang ada di alam gitu ya, naturalis, bukan. Tetapi sesuatu yang menghubungkan antara manusia di dunia yang nyata dengan yang gaib gitu. Nah, karena itu mereka selalu menggeser gitu ya, sesuatu yang realis jadi figuratif tadi. Itu yang terjadi. Nanti mungkin kalau ditanyakan berkaitan dengan makna hiasan, kita lanjutkan lagi ya Oke, oke, bagian ini gitu. oke. Iya, Apakah Ibu sering naik kapal atau mempunyai pengalaman tadi masa ya kecil? yang Iya, pengalaman masa kecil itu ya? enggak ya sebetulnya. Ya, saya lihat kapal mungkin waktu paman saya jadi pelaut gitu ya, dia mau ke Amsterdam, saya ke Tanjung Priok tuh. Mungkin itu di tahun sekitar 70-an, 78 gitulah, atau awal 80-an. Itu cuma sekali itu saja gitu. Tapi, setelah itu gitu ya mungkin, saya merasa, tadi itu bahwa, ini wilayah-wilayah yang tidak diperhatikan orang gitu ya, kita mengabaikan gitu. Jadi kecenderungan saya juga saya, meriset itu hal-hal yang, orang tidak perhatikan gitu ya. Bahkan ketika saya masuk jadi dosen muda di seni rupa ITB juga, perhatian pada seni tradisi itu hampir tidak ada gitu. Jadi, langsung dari dosen senior, almarhum Profesor Wiyoso Yudo Saputro, kemudian nggak ada yang, mau ya karena orang lebih suka yang kontemporer ya Mbak Ana ya gitu ya, maksudnya sesuatu yang, sangat aktual gitu dalam seni rupa modern itu. Nah saya merasa, eee karena mungkin latar belakang saya dulunya saya senang naik gunung gitu ya, jadi saya, cinta banget deh gitu sama alam, sama petualangan gitu ya. Jadi siapa lagi nih kalau bukan, saya gitu ya, eee, yang memperhatikan, tentang budaya Indonesia ini gitu ya. Jadi saya mencoba belajar gitu ya dari Pak Wioso, dari Pak Primadi, Pak Yakob, konsep itu. Nah, apa yang terjadi, ternyata kan, dari seni rupa modern kemudian menjadi kontemporer atau postmodern gitu ya. Nah, posisi itu kan orang mulai, orang Asia mulai menggali, budaya-budaya asli mereka gitu ya. Nah, di titik itulah ternyata, pilihan saya menjadi tepat gitu ya, karena almarhum Pak Hendrawan Rianto, dia seorang seniman keramik kontemporer ya, kakak dari Nugroho gitu. Nah, pada saat itu dia ingin memasukkan bahwa konsep kontemporer itu harus mengambil dari seni tradisi. Nah, jadi kan karena Pak Wioso paling senior, terus akhirnya dia cari yang junior ya saya gitu ya. Jadi waktu itu kami membuat pameran makan santap malam bersama Sri di Museum Nasional. Saya jadi perisetnya gitu ya. Jadi artinya kalau ditanya sama Mas Toyo gitu, kenapa sih saya memilih perahu gitu? Saya memang kayaknya sesuatu yang orang abaikan gitu. Oke lah, saya berdalami ini gitu daripada hilang gitu ya. Jadi itulah latar belakang saya gitu tertarik untuk mendalami perahu ini. Wow. Oke, sekarang masuk ke topik utama, Bu. Iya, Ada berapa jenis kapal yang Ibu riset atau ada berapa jenis kapal Nusantara yang pernah ada, Bu? Tadi kan Ibu pernah mention ya, di Jawa Barat ya, Bu? iya, Ya, iya kalau sebenarnya sih saya belum begitu banyak ya. ya, Ya, tapi kalau misalnya kita melihat jenis kapal, itu berarti kita bisa lihat, dari, teknik pembuatan, gitu ya. Jadi mungkin ada, jenis kapal yang dibuat dari satu, gelondongan kayu gitu ya. Jadi seperti lesung gitu ya, digali. Nah itu, tipe, pertama gitu ya. Nah dari tipe itu biasanya mereka kalau akan melakukan perjalanan yang lebih jauh, mereka meletakkan cadik gitu ya. Jadi di kiri kanannya yang ada batangnya itu, gitu ya. Terus kemudian, eee teknologi yang lain adalah dengan kapal yang ada lunas, ya. Lunas, kemudian ada, dindingnya. Tapi itu di beberapa kawasan beda teknik pembuatannya gitu ya. Kalau misalnya lihat kita di, pinisi gitu ya, mereka setelah membuat lunas, langsung membuat, badan kapalnya, dindingnya gitu ya. Nah setelah itu nanti baru buat galang-galang, tulang-tulangnya gitu ya. Nah di beberapa kalau di Kalimantan jenis yang sampan-sampan kecil gitu ya, mereka buat, eee, kalau misalnya di Pekalongan, daerah pantai utara gitu, mereka akan buat tulang-tulangnya dulu, baru, nanti dindingnya. Ya itu dari teknik pembuatan gitu ya. Kalau dari,
jenisnya mungkin ada beberapa jenis yang misalnya untuk satu orang, untuk 2 orang gitu ya. Terus kemudian ada yang kapalnya kapal besar gitu ya. Jadi jarak menentukan, tonase juga menentukan gitu ya. Tapi kalau sebagai gambaran nanti saya bisa share screen mungkin ya. Jadi dari beberapa gambaran itu ada yang pakai layar gitu ya. Kemudian ada yang tadi hanya menggunakan dayung. Itu nama-namanya macam-macam juga ya. Ada sope, ada combrang dan lain sebagainya. Mungkin saya minta izin share Ya, screen. share screen sekarang aja, Bu. Ini foto ini saya terakhir tahun lalu kembali ke Tanjung Bira gitu ya, melakukan riset perahu juga dan pengabdian masyarakat di Pulau Liu Kang Loe, pulau kecil di dekat Tanjung Bira. Itu indah sekali gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara perahu itu ya buat masyarakat Indonesia, kita nggak bisa bilang perahu itu bentuk wujud real yang kita lihat saja gitu ya. Buat kepercayaan Indonesia, perahu itu adalah kendaraan pengantar roh. Jadi bisa lihat di Nagara gitu ya bahwa orang yang telah meninggal kemudian diangkat dalam sebuah peti mati itu yang akan diantarkan. Jadi diantarkannya dengan perahu tadi. Dan kemudian juga yang kita perlu ketahui bahwa teknologi perahu atau kemampuan kita dalam membuat perahu tadi kita bisa lihat di lukisan gua salah satu di Papua. Nah, kemudian ini hasil penelitian dari Pak Dr. Pindi Setiawan. Dia menemukan lukisan gua di Kalimantan. Jadi pertama kali gitu, kemudian dia Bu, mendokumentasikan di sebentar, Bu. sisi ini perahu ya, bahwa di dinding di lukisan gua itu terlihat perubahan gitu ya, dari perahu yang dayung, kapal layar tiang tunggal, sampai akhirnya adanya kapal uap ketika Eropa masuk ke Indonesia gitu ya. Jadi Bu, artinya ya, Bu, eee, lukisan gambaran dinding ini sudah berapa tahun, Bu? ini berarti bentar ya, saya agak takut Enggak, salah gitu ya, tapi ini dia mulai dari masa prasejarah gitu ya, Pak. oke. Ya, Eee, prasejarah, ya. ya nanti kalau sudah menemukan tahunnya kabarin saya, Bu, ya. Oh, iya, ya Ya, baik ya. soalnya saya mau cocokkan katanya di Kalimantan dan Sulawesi, gambar cadas itu sudah 45.000 tahun, Bu, menurut Ya, riset. bisa Iya. ya, ini risetnya memang yang menemukan di Kalimantan itu Pak Pindi Setiawan, gitu ya. Ini tapi semakin adanya kapal uap berarti semakin kekinian gitu ya perkembangan secara lanjutnya. Nah, kemudian saya juga prihatin ya kalau misalnya kita lihat ke Museum Gajah, ini tadi yang jenis perahu dari Papua yang dari satu batang utuh gitu ya. Mungkin hanya ada replika sekecil ini. Nah, ataupun replika kecil ini gitu ya, atau kalau kita ke Museum Batik banyak tapi tidak. Nah itu. Nah kemudian titik yang penting ini di abad 8 di Candi Borobudur, ini ada perahu cadik gitu ya. Jadi perahu cadik ini penting untuk kejayaan bangsa Indonesia gitu karena pada saat di abad yang abad 8 ini mereka sudah bisa berlayar ke Madagaskar ya. Sedangkan eh, apa petualang-petualang atau pedagang-pedagang VOC itu baru belakangan gitu. Bahkan mereka masih hanya mengikuti jalur apa yang dikatakan jalur sutra gitu ya. Baru belakangan mereka berani membuat ini dan di tahun 2004 replika ini dicoba dari Indonesia ke Madagaskar dan memang bisa berlanjut. Jadi ini yang jarang kita ketahui karena itu saya tertarik untuk membuat perahu. Jadi ini replika tadi dari Candi Borobudur kemudian dibuat realnya dan ini sekarang ada di museum di Borobudur gitu. Nah, kemudian satu hal lagi, ini sebelum menjelaskan jenis perahu ya, saya jadi agak historis dikit gitu ya, bahwa yang membuat kita lupa gitu ya. Kadang-kadang kalau orang bicara Papua itu seakan-akan hanya kawasan yang primitif gitu ya, atau yang terbelakang gitu ya, Biak Numfor ya gitu. Jadi di Pulau Biak dan di Teluk Cendrawasih itu uh, pada masa kerajaan Tidore dan Ternate, mereka dikenal dengan bajak laut dari Papua. Mereka membuat perahu Wairon
ini di tahun 1925 gitu ya, bahwa mereka ditakuti oleh para pelaut Eropa karena mereka menjadi perampok gitu ya, dan mereka membantu Sultan Nuku untuk memperoleh apa jabatan di Tidore. Gitu. Nah jadi ini tuh nggak pernah terungkap gitu ya bahwa mereka ini sangat penting, mereka sangat berkuasa, mereka sudah juga berlayar hingga Malaka kalau di catatan gitu ya, ke Sulawesi juga. Jadi masyarakat Papua ini tentu sangat hebat ya ketika bisa membuat sebuah perahu dari kayu gelondongan dan diisi berapa banyak orang di sini. Oke, ini gambar yang tidak pernah terlihat. Nah, kemudian jadi kalau Mas Toyo tanya gitu ya, saya udah lihat berapa perahu aja gitu. Kayaknya saya masih belum banyak gitu yang saya beri tanda merah itu kawasan riset saya gitu ya. Jadi saya Medan, kemudian di Kalteng dan Kalsel, kemudian di Pulau Jawa, Bali, Lombok dan Ujung Pandang dalam pengertian Tanjung Bira dan Selayar gitu ya. Nah, kemudian juga sebetulnya banyak ada perahu-perahu lain yang datang ke Indonesia, dan kalau misalnya ditanya salah satu selain kita sudah memiliki teknologi tadi gitu ya, ada juga pengaruh dari Cina gitu ya. Jadi Cina itu salah satunya memberi pengaruh dalam hal teknik navigasi. Meskipun secara alamiah kita bisa membaca masyarakat Indonesia bisa membuat navigasi dari perbintangan gitu ya. Nah, ini yang masih berlangsung, ini jenis yang Kalimantan, yang ketika saya di Pasar Apung di Kalimantan Selatan gitu ya. Jadi ini harusnya sebuah video gitu ya. Jadi artinya masyarakat di Indonesia masih menggunakan perahu ini untuk keseharian gitu ya. Dan semakin berkurang ketika saya melakukan riset karena adanya jembatan gitu ya. Jadi jembatan di satu sisi membuat mereka terkikis teknologi perahu ini, dan di sisi lain sebetulnya kayu menjadi barang mahal, barang langka gitu ya. Nah, begitu. Ya. Ini perahu-perahu yang mereka kerjakan, ya, mereka juga kemudian, nah kalau ditanya beberapa jenis perahu gitu ya, tadi saya katakan dengan berkurangnya kayu itu beberapa perahu cadik seperti ini atau jukung-jukung kecil ini di Tanjung Bira bukan lagi dari kayu tetapi dari resin, dan itu pun yang terjadi di kawasan Pangandaran atau pantai selatan, Pangandaran dan Pelabuhan Ratu. Nah, yang saya teliti tentu saja hiasan-hiasan dari perahu tersebut, gitu ya. Maaf ini ada kesalahan. Jadi kalau misalnya tadi ada jenis perahu yang seperti di Banjarmasin, sampan gitu ya. Kemudian ini ada jukung juga. Kemudian ini yang riset saya di pantai selatan. Jadi ada jenis perahu congkleng, ada perahu yang bentuk resin, jukung kayu, gillnet, perahu payang atau mayang. Nah ini juga salah satu yang menjelaskan bahwa ada pengaruh Cina ke Indonesia. Jenis perahu ini. Perahu bagang, black ketek, dan kapal distol. Ini biasanya berkaitan dengan jenis mesin yang mereka gunakan juga. Semakin mesinnya besar ya bentuknya semakin besar. Dan ini di pantai utara, perahu jegong, kemudian jegong kecil, perahu sope, dogo, compreng, perahu kolek, dan jenis tipe lain. Nah ini juga menarik gitu ya, karena pantai utara sangat terbuka gitu ya, banyak sekali pengaruh-pengaruh yang masuk gitu ya. Tetapi nanti kita bisa lihat antara batasan antara Jawa Barat begitu ya, terus masuk ke Jawa Tengah, nanti ke Jawa Timur itu bentuk haluannya itu berbeda gitu ya. Banyuwangi nanti kemudian ketemu di Bali gitu ya. Bali dengan Lombok ada kemiripan gitu ya. Jadi adanya saling pergeseran yang kecil tapi itulah yang terjadi termasuk juga hiasannya. Yang saya teliti kalau ini jenis perahu kolek, ini perahu yang paling indah menurut saya karena hiasannya tadi ya. Nah terus ini yang saya riset
di uh, tesis saya. Kemudian di Indonesia itu bukan semata-mata untuk menghias bentuknya, tetapi mereka mengharapkan sebuah energi gitu ya, yang kemudian memberikan kesuksesan, keselamatan ya, terutama keselamatan. Dan untuk proses dalam hal ini di masyarakat pantai utara, mereka membuat sulur-sulur gitu ya. Nah, sulur-sulur itu juga berkaitan dengan kesinambungan hidup ya. Mungkin di setiap kebudayaan ada ya, karena kalau misalnya dari archetype Jung gitu ya, ada satu motif yang biasanya suka ada di setiap kebudayaan, salah satunya sulur gitu ya. Ini tadi ini juga banyak sekali bentuknya, jenisnya gitu ya. Ada satu lagi bukti pengaruh dari Cina itu ada linggi gitu ya. Linggi itu tempat untuk meletakkan kemudi. Itu awalnya dinyatakan di kawasan belum ada, dan ketika ketemu dengan budaya Cina itu berkembang. Biasanya hampir setiap perahu mereka menggunakan ini. Kalau ditanya sih saat ini mereka bilang nggak tahu ya. Pokoknya asal lucu, asal bagus gitu aja gitu. Tapi sebagai peneliti ya kita harus riset gitu ya, untuk ini tuh maknanya apa sih dalam kebudayaan Indonesia gitu ya. Tadi yang berkaitan untuk kesinambungan ya, akhirnya sebuah keberhasilan gitu ya. Jadi mereka ada seperti ini gitu ya. Kadang kita lihat di sini ada kuda dan ada burung gitu ya. Nah, burung itu juga berkaitan dengan bisa simbol keperkasaan gitu ya, keselamatan, atau di beberapa tempat untuk roh nenek, pengantar roh gitu ya, atau roh nenek moyang. Jadi mereka tuh masih gunakan, walaupun sebetulnya mereka hanya meniru gitu ya. Yang kita sebagai peneliti kita yang harus mencari tahu. Ini gambaran kalau ini jenis perahu pinisi gitu ya. Ini saya harap bisa terlihat ya. Ini sebetulnya sebuah video gitu ya. Jadi saya riset di 2016, kemudian saya datang lagi tahun lalu. Ini terlihat sekali semakin besar gitu ya. Dan perahu ini sekarang bukan untuk nelayan, untuk sekedar berdagang, tetapi digunakan untuk jelajah ampas. Jadi untuk berkaitan dengan pariwisata. Jadi mereka membuat beberapa indah gitu ya. Mereka sebetulnya kalau kan takut gitu ya. Jadi mereka menggunakan jadi saya sebetulnya sangat senang ketika 2016 dan 2020 ini berkembang gitu ya. Jadi situasinya seperti ini memang sangat bisa dilihat sangat tinggi sekali tahunnya. Lanjut lagi. Nah, ini saya tidak tahu apakah ada waktu. Ini hasil riset saya waktu itu bekerja sama dengan Bakamla ya, Badan Keamanan Laut Nasional, kajian estetika bahari di pantai utara. Jadi sebetulnya ada perbedaan gitu ya antara karakter di pantai utara dengan hiasan yang beragam gitu, seperti supir truk lah gitu ya, dengan kemudian nanti ketika kita lihat akan lihat pinisi gitu ya. Mengapa sih kok pinisi itu apakah orang Sulawesi Selatan nggak bisa gambar gitu ya, sampai kok hanya putih aja, hanya satu garis gitu ya. Nah itu sebetulnya perbedaan makna gitu ya. Ketika bagi orang Makassar atau Sulawesi Selatan budaya Bugis, uh, pinisi itu sebetulnya paralel dengan rumah gitu ya. Jadi sebetulnya denah perahu dan denah rumah itu uh, sama gitu ya. Nah itulah jadi simbol antara laki-laki dan simbol perempuan. Ketika mereka membuat perahu, lunas perahu itu ya, ujungnya itu dipotong, diserahkan pada istri pemilik perahu ya, dengan simbolik bahwa si suami akan kembali ke rumah dengan selamat gitu ya. Jadi artinya ada makna-makna seperti itu. Nah kemudian waktu saya cermati lagi, jadi kalau misalnya kita lihat dari dunia cara pandang Indonesia lama gitu ya, bahwa masyarakat Indonesia ini memandang kehidupan menjadi 3 pembagian seperti sebetulnya ya, dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah gitu ya. Biasanya perempuan menjadi simbol dunia bawah, lautan itu perempuan gitu ya. Kemudian laki-laki dunia atas sebagai gunung. Di antara keduanya biasanya ada penghubung. Jadi pohon hayat itu adalah penghubungnya gitu ya. Nah, pada saat saya melihat lukisan
pinisi itu dikaitkan dengan kosmologi hidup mereka, ya, akhirnya saya selalu melihat bahwa pembagian itu 3 pembagian, ya, dengan bagian tengah gitu. Maupun dia berwarna ataupun putih, tapi pembagiannya itu 3, ya. Akhirnya saya coba beranikan diri untuk menginterpretasikan gitu ya bahwa itulah gambaran bahwa perahu itu adalah simbolik dari kosmologi ini gitu. Jadi mereka tidak ingin menambahkan hiasan gitu ya. Kalau saya tanya sih langsung gitu ya, nggak ada yang bisa jawab gitu. Kenapa sih kok finishingnya nggak dikasih gambar? Saya bilang gitu ya. Eh, ya memang udah gitu dari sononya gitu ya. Nah itu kan nggak bisa gitu peneliti kita puas dengan sampai di sana gitu ya. Nah beda sekali dengan jukung-jukung gitu ya. Kalau jukung itu kan uh, full hiasan gitu, dan sangat trendy gitu. Jadi ketika uh, Rossi pembalap sangat terkenal itu semua banyak gitu ya. Ketika SpongeBob menjadi terkenal, hiasan perahu di apa sih namanya Bulukumba itu ya SpongeBob gitu. Jadi sesuatu yang populer. Jadi mereka membedakan tampaknya antara fungsi perahu yang kecil, yang keseharian gitu ya, yang mereka ambil untuk seharian yang sederhana gitu ya, dengan pinisi. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau tadi Mas Toyo tanya jenis-jenisnya, ya tadi ada berdasarkan ukuran, berdasarkan teknik, ada nama-nama tertentu, tapi juga berkaitan dengan kosmologi atau cara pandang gitu ya, khususnya untuk yang di Makassar. Ini mungkin kita bisa lihat selintas saja gitu ya, betapa kayaknya sebetulnya hiasan di pantai utara. Tempat saya di tempat di Lombok Tengkok. Jadi ada sungai di sana, kemudian ada tempat pelelangan di sana. Jadi ini hiasannya akan sangat berbeda dengan yang nanti ketika kita akan melihat di Sulawesi Selatan. Saya juga sangat prihatin juga dengan kehidupan nelayan. Apa saya juga pernah perahu ini mereka berdua, tapi saya terhadap jadi bisa kita lihat ya hiasannya sesuai dengan yang populer. Seperti itu ya kalau dilihat. Saya ingin ada kesalahan teknis gitu. Mohon sekali. Ya.
ini sebentar lagi selesai gitu ya. Ini juga untuk memperlihatkan bahwa tadi kalau pertanyaan Mas Boyo berapa jenis kapal gitu ya, ini di Pekalongan sangat beragam sekali. Saya bermaksud mempercepat tapi ternyata modern dalam pengertian ya mungkin saya lanjutkan ke yang lain gitu ya supaya tidak bosan begitu ya. Dan ini sebetulnya yang di Makassar gitu ya. Saya mudah-mudahan bisa mempercepat karena di sini ada wawancaranya begitu. Tapi kalau tidak nanti saya akan ganti tayangannya. Ini di Makassar saya meneliti ke kawasan Tanjung Priok. Ini Tanah Beru, salah satu tempat pembuatan perahu di sana. Ini jadi satu kampung itu semua membuat perahu. Mungkin saya ganti tiangnya setelah cepat gitu ya Pak. Nah, izin dulu. Saya akan Saya tercengang. Kenapa Pak? Sebentar. Luar biasa. Iya, ini harusnya dipercepat gitu ya karena ini terlalu lama. Cuma secara teknis saya kurang tahu. Sebentar saya tanya ke anak saya dulu ya. Mohon. Oh gitu. Ini lagi nanya ini apakah sudah terlihat ya? Sudah Mbak Ira. Ini saya, udah. Ya, saya percepat sedikit. Jadi ini untuk perahu wisata atau nelayan? Jadi ukuran perahunya tuh karena ini sebesar ini gitu ya. Ini tuh yang ukuran yang barang, kecil. Bisa kapal penumpang, kargo, ada juga saya kargo semua minyak. Jadi Tanah Beru kemudian saya melanjutkan ke ujungnya ke kawasan di Tanjung
perahu pinisi yang memang digunakan gitu ya. Jadi di Pelabuhan Makassar yang sudah digunakan untuk perdagangan sebetulnya. Ini perahunya, jadi yang kalau yang tadi saya katakan bahwa perahu pinisi itu selalu berbentuk yang jadi ini nggak ada hiasannya apapun gitu ya. Jadi hanya bagian warna, tapi kemudian warna atau saya menginterpretasikan tadi bagian dari portfolio ini juga dari mungkin itu saja dia tapi sebetulnya saya bukan orang yang ahli ya secara historis gitu ya. Jadi saya lebih tadi ya melihat dari segi hiasannya gitu ya. Jadi hiasannya dikaitkan juga dengan bagaimana sih masyarakat tradisi di sana memahaminya gitu. Cuman pada kenyataannya mereka tidak mengetahui lagi makna yang lebih mendalam gitu ya. Nah, temuan saya bukan temuan gitu ya, hasil analisis saya yang terbaru gitu ya setelah saya berinteraksi dengan para psikiater, justru saya melihat bahwa mengapa sih para nelayan itu kalau dilihat gitu ya dalam kondisi mereka sangat miskin sebetulnya gitu ya, tetapi mereka seperti mengekspresikan gitu ya semua pikirannya, gitu, rasanya. Tadi seperti di pantai utara yang kita lihat gitu ya. Jadi buat saya menganggap bahwa itulah proses art as terapi ya atau terapeutik buat mereka ya dalam kondisi susah karya seni yang populer gitu ya. Jadi juga kita juga harus mendudukan si kapal tadi gitu ya fungsi sangat fungsional gitu ya. Tetapi di sisi lain sebagai nelayan ya mereka kalau ditanya pendapatannya sangat miskin ya karena mereka menjadi buruh saja di sana. Tetapi mereka bisa gembira gitu ya kalau saya lihat dengan tadi menampilkan kegembiraannya itu dengan melukiskan atau hiasan-hiasan yang ada di kapal mereka. Gitu. Ya, di sini ada Pak Pindi, halo Bu Esa. Gitu. Pak Pindi ini lebih ahli lah, lebih pengalaman. Jadi tadi yang lukisan gua itu yang meneliti adalah Pak Pindi Setiawan. Wow, Kalau ingin wow. tahu Pak Pindi yang lebih ahli gitu. Ya. Wow, amazing. Mbak Ira, terima kasih. Mas Leo, makasih, keren banget. Ya, amazing. makasih. Ya. Pak Dadang, makasih. Ya, Bu Esa, makasih semua. Pak Pindi, ya. Pak Paul juga, Pak Muhammad juga. Almira sama juga, Bu Ira. dan Bu Siti Azari. Ya, makasih. Ya. Pamit ya, Pak. Pamit ya, pamit. Sore. Ya, makasih. Pamit. Makasih. Ya. Makasih. Ya.